Setelah gudang vaksin terbakar, kini anak buahnya langgar PPKM. Anies kemana? Ditulis oleh Nia Alif di seword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. DKI Jakarta kini akan terus menjadi buah bibir, bukan hanya sebagai penyumbang kasus harian tertinggi, tapi karena ulah nakal jajaran Pemprovnya. Setelah gubernurnya tak tahu malu mengemis bantuan COVID ke kedutaan besar, kini anak buahnya ramai-ramai melanggar aturan, mulai dari berita anak buah Anies gelar hajatan, berlanjut pada kebakaran gudang farmasi dan vaksin, hingga kepergok ngopi. Pertanyaannya, kemanakah Anies hingga ia begitu lengah dan tak punya wibawa di mata anak buah? Padahal beberapa waktu lalu kita sempat terkejut melihat Anies keluar sarang memaki-maki perusahaan yang tetap buka. Usut punya usut, ternyata mereka adalah perusahaan asuransi yang memang diperbolehkan buka. Tapi lebih ngenes lagi saat satu persatu anak buah Anies melakukan pelanggaran tanpa ada teguran langsung darinya. Ini artinya Anies memang bodoh dan terus salah sasaran. Bukannya memotong anggaran bawahannya, malah ngemis ke kedutaan. Giliran anak buahnya salah, ia menghilang. Tapi pada kelompok tak bersalah, ia caci maki. Sebelumnya dilansir Kompas.co, beredar rekaman video yang viral di sosial media memperlihatkan 8 petugas berseragam Dishub DKI Jakarta. Terdengar suara dari perekam video kesal lapaknya dibubarkan oleh aparat pemerintahan karena alasan PPKM darurat. Namun petugas Dishub justru nongkrong. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan ada 2 pelanggaran yang dilakukan 8 petugas Dishub DKI Jakarta yang nongkrong di warung kopi saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Kasus itu terungkap setelah perilaku mereka direkam warga dan videonya viral di media sosial. Jadi dari hasil pemeriksaan itu ada 2 pelanggaran yang dilakukan, kata Syafrin dalam rekaman suara Jumat 9 Juli 2021. Pertama, 8 petugas Dishub berstatus PJLP, penyedia jasa lainnya, orang perorangan itu tidak melaksanakan apel malam yang digelar di Polda Metro Jaya. Pelanggaran kedua, kata Syafrin, 8 petugas itu melanggar ketentuan dalam keputusan Gubernur nomor 875 tahun 2021 tentang PPKM darurat, khususnya terkait dengan pengaturan makan dan minum di warung, rumah makan, warkop, PKL, dan juga sejenis lainnya, yaitu dilarang makan di tempat, kata Syafrin. 2 pelanggaran itu dinilai cukup untuk memberikan sanksi berat berupa pemberhentian. Dari pemeriksaan terpenuhi pemberian sanksi dalam kategori berat. Oleh sebab itu, langsung pertanggal 9 Juli 2021 ini, 8 anggota PJLP dilakukan pemutusan hubungan kerja, ucap Syafrin. Syafrin bertutur sanksi berat ini sekaligus menjadi peringatan kepada jajaran Dishub DKI Jakarta untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam menjalankan tugas. Ini sebagai peringatan kepada seluruh jajaran Dishub dalam melaksanakan tugas selalu taat akan regulasi yang ada, kata dia. Berita ini tentunya menampar rakyat kecil yang kini sedang memperjuangkan ekonomi imbas dari pandemi, karena sebelumnya ramai diberitakan mulai dari tukang bubur hingga tukang bakso di Tasikmalaya didenda 5 juta karena melanggar PPKM. Ini belum sanksi kurungan selama 6 hari. Harusnya pegawai negeri yang ketahuan melanggar bisa dihukum lebih berat lagi. Tak hanya sanksi pemecatan, tapi denda uang dan kurungan agar bisa merasakan derita rakyat di bawah. Anies juga harus terbuka mengakui kegagalannya karena sampai saat ini selalu lalai dalam mengawasi anak buah, termasuk bertanggung jawab atas kebakaran gudang farmasi dan vaksin. Ketimbang selalu pesimis dan melempar kesalahan ke pusat, Anies harusnya bisa mengejar oknum di balik kebakaran yang terjadi. Mau berhadapan dengan mafia kakap sekalipun, itu sudah jadi tanggung jawabnya, ketimbang pencitraan memaki-maki perusahaan asuransi. Anies akan terlihat lebih gentle kalau bisa mengungkap oknum pembakar dan menyeretnya ke muka hukum. Akhirnya kita sadar kalau Jakarta 58 tak hanya mengambil keputusan yang fatal, tapi juga traumatis. Hilang sudah kemegahan dan kedisiplinan Jakarta yang sekian lama dibangun Jokowi Ahok, bahkan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Anies tak hanya tak tegas ke bawahan, tapi juga lalai dalam menjaga kota, bahkan cenderung membuat rusak dan amburadul. Semoga sejarah terpilihnya gubernur ayat dan mayat tak lagi terulang. Cukup Anies satu-satunya gubernur yang gagal, namun sombong dan tak tahu malu. Begitulah kura-kura. Bagaimana komentar dari Anda? Sidak sok tegas Anies sebagai upaya menaikkan pamornya. Maklum, 2022 Anies out kan? Ditulis oleh Abu Daeng Al-Makasyari di seword.com.
Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Sepertinya Anies tiada hari selalu memikirkan cara menaikkan citranya. Tak lain itu untuk tujuan Pilpres 2024. Bukan saja ia hanya memaksa dirinya menginap di makam kiai karismatik, ia juga berselfie ria di daerah orang, lalu seolah-olah sangat peduli dengan pangan rakyat Indonesia. Sementara di Jakarta, banyak warga yang susah. Mungkin ia lagi mencoba membangun alam bawah sadarnya bahwa begitu nanti yang akan ia lakukan saat dirinya menjadi presiden. Sejatinya tidak ada masalah ia akan maju mencalonkan diri nanti. Itu wajar-wajar saja dan itu hak semua warga negara. Namun, mata publik pun sudah bisa sedikit-sedikit menilai. Apalagi cara yang dilakukannya banyak kejanggalan. Publik akan selalu mempertanyakan janji-janji kampanye Anies. Rumah DP 0 rupiah, tolak reklamasi, anggaran tak wajar, DP Formula E yang mubazir, lem Aibon, naturalisasi versus normalisasi dan segudang janji lainnya yang jadi bahan ledekan publik. Apalagi yang terbaru kasus mengemis bantuan perabot ke Kedutaan Negara Sahabat yang berkantor di Jakarta. Harga perabot itu tak seberapa jika dibandingkan anggaran gaji TGUPP yang tak kelihatan apa fungsinya. Sungguh memalukan. Belum lagi donasi para pendukung Anies soal isu Palestina juga sangat melimpah. Kok nggak dipakai duit itu saja ya? Dari segala kebobrokan yang telah dilakukan Anies, ia pasti bingung apa yang harus ia lakukan. Apalagi masa jabatannya sudah akan habis. Dan kalau habis dan tidak membuat gebrakan, bagaimana mau menaikkan citra dan elektabilitasnya? Jika musim hujan datang lagi dan Covid juga belum reda, ini sangat menyengsarakan warga Jakarta. Dan Anies lagi-lagi memutar otak untuk ngeles saja. Orang yang tak bisa kerja atau tidak kreatif menelurkan gagasan, lalu memaksa jadi gubernur. Hasilnya seperti yang kita saksikan. Memang Covid melanda seluruh dunia, namun alangkah tidak etisnya jika masih cari sensasi atau pencitraan di tengah-tengah pandemi ini. Coba perhatikan saja bacotan para oposan barisan sakit hati. Mereka tidak berusaha atau ikhlas meluangkan kemampuannya untuk meredakan corona, baik secara material maupun gagasan atau ide cemerlang. Yang ada mereka hanya mencela dan mencari cara agar Jokowi dilengsarkan. Sungguh sangat kurang ajar ya. Di saat PSBB, Anies dulu ngapain saja? Hobinya memainkan mayat, karena itulah peti mati dan pocong dianggap solusi menangkal corona. Di saat kampanye memang sudah memainkan ayat dan mayat, karena itulah berhasil menumbangkan Ahok. Begitu banyaknya hal-hal yang memalukan yang dilakukan Anies. Maka begitu diperlakukan PPKM darurat ini, ia pun menemukan ide agar diperhatikan media, agar namanya tetap diingat lagi setelah masa jabatannya kelar. Dan naasnya, perusahaan asuransi dan properti yang jadi korbannya. Dari sok tegasnya Anies, ketegasan Anies terlihat sangat dipaksakan, dan untuk mendukung aksinya itu, tak lupa ia menggunakan bahasa kemanusiaan. Ini tentang nyawa, begitulah alasannya. Warga Jakarta sudah tidak percaya kalau Anies bilang ini demi menyelamatkan manusia. Wong mayat saja digunakan saat kampanye. Janji-janji kampanye Anies yang tidak terpenuhi itu adalah termasuk pembangkangan terhadap kemanusiaan. Berapa banyak warga yang tidak mendapatkan hak-haknya? Berapa banyak warga yang seharusnya sudah bisa menikmati Jakarta menjadi kota yang sangat teratur, kini malah jadi semrawut. Kejadian sidak yang dilakukan Anies bisa dilihat sebagai strateginya untuk berusaha menaikkan pamornya. Portofolionya bertambah dan para kadrun langsung melabelinya, alhamdulillah, ini baru presiden, tegas nggak mencela-mencele. Penilaian para kadrun pasti terbalik. Sidak yang dilakukan Anies diperlihatkan di akun Instagramnya dengan polesan syuting yang benar-benar profesional. Sampai Anies sendiri yang menempel stiker penyegelan. Gambar itu bisa jadi bahan kampanye ya. Pret dah. Bicara soal nyawa, Anies pernah membuat aturan yang sampai membuat antrian orang untuk menggunakan busway begitu mengular panjang. Bukankah ini tentang nyawa? Tetapi mengapa tidak begitu cepat diantisipasi? Itu aturan cerdas atau penafsiran sendiri, aturan seenaknya jidat. Merasa visioner ternyata keteter karena memang gak benar orang yang tidak bisa kerja. Dan mungkin karena itulah jumlah yang terpapar terus bertambah. Gelagat para politisi seperti Anies yang mencari celah untuk sensasi demi menaikkan elektabilitasnya juga yang membuat Covid jadi betah dan meningkat. Jadi omong kosong kalau ia bilang ini demi nyawa, bilang aja ini demi ajang Pilpres nanti. Maka karena itu silahkan bawa ke ranah hukum. Begitu ia tantang saat diwawancarai Metro TV. Menafsirkan sendiri aturan sampai membuat warganya kesulitan terhimpit adalah benar-benar pemimpin yang bodoh.
Nggak bener. Bayangkan, soal bantuan sosial saja, rumah orang-orang kaya bisa dapat bansos. Ini pengelolaan datanya bagaimana? Sementara jumlah yang dibagikan sejumlah Rp600.000, yang didapat rakyat kecil, sembako tidak sampai harganya Rp200.000. Biadab kan? Jadi bukan salah rakyat semata yang bandel soal prokes, tapi adanya politisi busuk yang mencari celah untuk kepentingan dirinya sendiri. Politisi egois. Bayangkan juga beberapa waktu lalu orang terkaya di Indonesia yang menjadi Menteri BUMN saat ini mengajak rakyat menyumbangkan vitamin ke nakes. Apakah si menteri ini nggak peka kalau rakyat pun banyak yang ngos-ngosan, bayar kontrakan saja mereka sudah kocar-kacir, boro-boro nyumbang vitamin? Kenapa tidak Adi Hidayat dan Somad saja yang diminta untuk menyumbangkan vitamin? Akhlak kan? Bagaimana menurut Anda?